Oke, kita tes langsung aja koneksinya hasil load balance ya dari pfSense. Kita coba tes ya, pingnya 22 normal. Wah. Dapat speed 150 ya. Wah, ini jarumnya hingga nggak bergerak lagi ya, mentok kanan. Mentok kanan ya. Ini jarang-jarang koneksi di luar Jawa ada yang dapat 100. Oke teman-teman, nah hari ini kita akan install sebuah router. Nah, routernya itu saya nanti install sebuah pfSense ya, pfSense di mini PC yang sebelumnya saya install di server besar, jadi terlalu overkill ya, alias terlalu resource-nya terlalu tinggi, jadi dan makan daya besar ya, terutama di listrik. Jadi kalau untuk router itu seminimal mungkin dayanya itu rendah, jadi hemat ya, hemat daya. Dan kalau teman-teman pakai UPS tentunya makin lama UPS-nya, alias daya baterainya makin lama kalau untuk backup saat listrik mati ya. Jadi nanti kita akan install di mini PC. Nah, di sini saya nggak hanya menunjukkan hasilnya aja ya, saya nanti pasti akan mentutorialkan gimana sih cara load balance pakai pfSense, dan tentunya jos ya, hasilnya itu jos. Jadi dua koneksi ya, saya pakai dua koneksi dulu, meskipun di sini ada 3, tapi saya pakai 2 karena LAN card di mini PC saya nggak cukup sampai 4 ya. Jadi kan minimal kalau ada 2 WAN itu satu outputnya ya, jadi ada 3 LAN yang dipakai kalau 2 WAN. Kalau 3 WAN atau 3 ISP ya, jadi kan harus 4 LAN card yang ada di PC tersebut agar bisa di load balance semuanya ya. Jadi karena ya LAN cardnya kurang jadi hanya 2 aja yang saya load balance. Jadi kalau mau 3 ISP ya tentunya harus ada 4 LAN card, 3 untuk ISP, 1 untuk output. Jadi berhubung LAN-nya hanya 3 ya, nanti kita akan coba load balance 2 ISP aja ya. Ini load balance-nya keren loh ya. Kita harus mempersiapkan dulu ya OS pfSense-nya. Ini saya download dari website resminya, akses aja. Nah, ini disesuaikan ya, sesuaikan dengan PC teman-teman. Nah, ini saya menggunakan server Singapura karena yang terdekat dari Indonesia ya Singapura ya. Nah, ini saya lagi download, kita tunggu dulu. Nah, ini udah selesai downloadnya, saya close aja ya, saya close. Nah, ini file itunya ya, file downloadannya teman-teman ekstrak ya, downloadannya di ekstrak, taruh aja di folder. Yang penting teman-teman ingat ya, kalau udah selesai nanti kita tinggal ngerufus ya, alias masukin ke flash disk ya. Nah, ini saya cari dulu filenya. Nah, ini filenya ya, ini udah dipastikan filenya. Nah, teman-teman download Rufus ya, ini kebetulan saya udah download, saya open aja. Nah, Rufusnya kayak gini ya, flash disknya udah terdeteksi. Nah, kemudian kita tinggal pilih ISO nya, klik select, dan kemudian kita pilih file ISO yang ingin kita masukkan ke flash disk ya. Jadi saya installnya kan via flash disk. Kemudian ya cukup start aja langsung ya. Nah, proses ini agak lama ya, tergantung memori apa ya, flash disk teman-teman lah ya. Kecepatannya itu kan tergantung flash disk teman-teman. Kalau bagus ya bisa lebih cepat, kalau yang biasa-biasa ya lama biasanya ya. Ya, ini kita tunggu hingga selesai nanti ya. Oke, ini udah selesai ya. Kalau selesainya biasa itu nggak ada notifikasi ya, hanya muncul tombol start aja lagi. Jadi kalau udah ada tulisan ready ya, langsung aja close aja ya, jangan di start lagi. Kalau di start lagi ya nanti akan ngulang lagi dari awal ya. Jadi kalau udah tulisan ready ya, teman-teman langsung close aja, kemudian ya pasang ke PC teman-teman yang mau diinstal sebagai router ya. Oke, ini saya siapin dulu ya PC-nya. Ini tadi udah selesai ngerufus. Nah, ini flash disknya tadi saya cabut. Aduh, oh kesetrum. Nah, ini flash disknya saya pasang dulu ke USB. Nah, ini kabelnya saya nggak pasang dulu ya, karena mau install PC-nya aja dulu. Kalau udah install baru kabelnya saya pasang ya. Nah, ini cukup
tancepin flash disk, kemudian ya powernya. Sorry ya kalau kameranya kemana-mana karena satu tangan. Kemudian oh ya, kabel VGA ya, ini kabel VGA ke monitor ya. Wah, ini nggak pas, saya pindah dulu. Oke, saya pasang dulu. Ya, masangnya nggak usah dikunci karena untuk sementara aja, install aja. Kalau udah install ya nggak perlu. Kemudian kita nyalain PC-nya nyalain dulu. Oh, ternyata udah nyala, udah otomatis udah nyala. Kita langsung, oh ya, satu lagi, keyboardnya ketinggalan. Kalau nggak ada keyboard gimana mau ngetiknya ya. Saya cabut dari PC saya, kemudian saya pasang di mini PC-nya ya. Kita perlu hanya keyboard ya, nggak perlu mouse karena installnya pakai keyboard. Oke, sebelum itu kita harus ngatur BIOS dulu ya. Nah, ini BIOSnya kita atur dulu. Kita atur bagian boot ordernya ya. Nah, boot order. Nah, ini pada bagian ini kita pilih yang pertama itu adalah USB ya, Toshiba. Nah, caranya itu di tergantung BIOSnya ya. Karena kalau ini ada keterangannya, plus itu adalah untuk ke atas, kalau min itu ada untuk ke bawah ya. Sesuaikan dengan BIOS teman-teman. Nah, ini ada yang boot USB device itu kita enable kan ya, jangan lupa itu enable. Kalau udah ya kita save. Nah, kita tunggu. Kalau berhasil biasanya akan muncul, nah seperti ini. Nah, ini nanti akan auto boot ya, auto boot masuk ke pfSense-nya, nggak usah diapa-apain. Nanti akan ada proses ya, tergantung PC teman-teman sih yang dipakai prosesnya lama atau enggaknya ya. Kita tunggu aja. Nah, ini udah selesai ya, akan ada pilihan seperti ini, pilih accept. Nah, pilih install, kemudian continue aja ya. Ini pilihan keyboard, nggak usah diubah-ubah, jadi continue aja. Ini juga partisi harddisk, nggak usah diotak-atik ya, jadi standar auto aja. Kemudian ini juga enter, nggak usah diubah-ubah. Nah, ini ada konfirmasi akan menghapus seluruh data harddisk. Jadi ya oke kan aja lah, harddisknya kan kosong. Nah, ini pilihan harddisk ya. Ya, ini karena saya harddisknya tipe lama, jadi saya ingin gunain motherboardnya juga tipe lama, jadi saya gunain yang MBR aja ya. Kalau yang baru itu biasanya GPT ya. Nah, kapasitasnya juga lebih banyak. Tapi karena ini untuk pfSense jadi atau load balance, nggak perlu harddisk banyak-banyak ya, jadi nggak perlu dipusingkin. Jadi kita pilih yang standar aja lah, yang MBR. Kemudian ada detailnya, kita oke kan aja, finish. Nah, jadi dari tadi saya hanya enter aja ya. Jadi nggak ada yang terlalu gimana ya cara installnya ini. Nah, ini udah proses. Nah, kita tunggu aja prosesnya, nggak terlalu lama ya, karena file OS nya itu kecil ya, 200 MB. Nah, ini sepertinya udah mau selesai. Nah, ini kalau udah selesai akan muncul seperti ini ya. Kita pilih no aja karena kita nggak mau
manual konfigurasi di sini dulu, nanti kita akan konfigurasi nanti ya. Kita pilih no. Nah, nanti akan muncul ini. Kalau udah selesai ya kita restart aja, reboot ya. Reboot ya, bukan reboot rame-rame ya. Reboot alias restart. Ya, sambil restart kita masuk BIOS lagi ya. Kita balikin dulu boot ordernya, jadi biar nggak masuk ke USB lagi ya. Kita ubah ke harddisk lagi. Kemudian ininya kita disable juga. Jadi karena udah install ya kita save aja. Jadi biar bootnya lebih cepat, nggak langsung ke USB tapi langsung ke harddisk ya. Jadi lebih cepat. Nah, ini proses bootingnya ya. Nah, ini tampilannya mirip dengan install, tapi ini udah install ya. Jadi meskipun tampilannya mirip, nanti bedanya teman-teman bisa lihat dari tampilan awal nantinya. Nah, ini tampilan awal PFSense ya kalau udah selesai booting. Nah, di sini teman-teman harus mengkonfigurasi WAN ya. Kemudian IP LAN-nya juga. Nah, ini IP LAN-nya ini kan udah ada defaultnya ya. Nanti kita akan ubah IP LAN-nya dulu. Jadi ini nanti untuk masuk ke website ya. Untuk konfigurasi. Nah, ini cara mengaturnya. Kita pilih nomor 2 yaitu set interface. Kemudian kita pengen ngatur yang mana dulu sih, nomor 2 dulu atau 1 ya, karena kita ingin atur nomor 2 dulu. Kita atur nomor 2. Nah, ini IP nya ya, kita ketikkan IP nya 192.168 ya. Jadi tergantung teman-teman mau gunain IP berapa ya. Seperti ini saya 19 apa ya jadi bingung. Nah, 192 aja lah, 168. Kemudian ininya saya buat 30 ya. Nah, ini 30 kemudian 1, jadi tergantung teman ya. Nah, ini kemudian subnetnya kita pilih yang 24 aja ya, yang standar aja ya, 24 255.255.255.0 ya. Jadi ini IP kelas C standar sekali ya. Kemudian ini untuk WAN nanti itu saya atur belakangan aja, jadi saya enter aja. IPv6 nggak saya pakai, jadi enter aja. Nah, ini DHCP nya diaktifkan atau enggak di LAN nya, jadi saya no aja karena saya nggak ingin DHCP ya, jadi ingin statik aja ya di LAN-nya. Karena kalau pengen DHCP ya teman-teman aktifkan DHCP-nya ya. Nah, saya di sini nggak pengen, jadi saya pengen ngaturnya manual biar bisa leluasa. Nah, ini private HTTP ya kita pilih yes aja. Nah, ini udah tahap setting ya, enter. Nah, sekarang kita tinggal akses ke komputer kita 192.168.30.1. Nah, sekarang saya coba lihatkan dulu kabelnya ya. Oke, ini karena saya menggunakan dua LAN card ya. Ini ada dua LAN card lagi ya. Itu 2 LAN. Nah, ini kemudian 1 LAN onboard. Jadi nanti rencananya saya load balance ya, 2 WAN. Kemudian outputnya hanya 1 ini ya. Nah, kalau ingin kita mencari mana sih yang LAN mana yang WAN nanti ya,
Ini kan belum tahu nih mana yang LAN yang WAN, ya teman-teman coba aja lah ya. Ini contohnya saya coba ke sini. Nah, aduh, susah bener ya. Coba ke sini, pastiin nyala ya lampunya ya. Nah, ini belum nyala. Nah, itu udah nyala. Ya, ini agak longgar ya. Nah, ini udah nyala kan? Nah, kalau udah nyala ya teman-teman akses di komputer. Kita coba akses di komputer ya. Kita coba akses dulu ya. Setting IP-nya sesuai yang disetting tadi ya. Sorry ya, belum masuk setting komputer, jadi saya rekam pakai kamera aja dulu. Nanti kalau udah masuk ke settingan PFSense, saya rekam langsung dari komputer ya biar jelas. Ini hanya untuk ngecek IP-nya ya. 30 5 ya. Oke, kemudian oke kan aja. Dan cek website ya. Cek website. Kita open website, kita akses IP-nya. Nah, kalau belum terbuka ya, kita kita pindah lagi LAN-nya ya. Jadi ini sistem tes mengetes. Sistem coba mencoba ya. Nah, ini saya ubah ke atasnya. Sorry ya kalau getar megangnya ya, karena saya sendirian megangnya seperti biasa sendirian. Oke, ini agak lama up-nya ya. Nah, kita tunggu. Nah, itu udah nyala, kita tes lagi ya. Kita tes lagi. No internet. Kita coba enter lagi. Nah, kita restart lagi. Wah, ini udah ada waiting tapi no internet. Nah, ini dia. Jadi kalau error sekali ya jangan langsung mastiin itu error ya, tunggu beberapa saat dan pasti akan muncul PFSense-nya kalau LAN-nya itu udah bener ya. Nah, ini udah bener LAN-nya ya. Jadi EM1 itu adalah yang itu ya. Ingat-ingat, jadi nanti keduanya itu WAN ya. Nah, oke, kita pause dulu. Langsung masuk ke konfigurasi ini ya. Oh ya, sebelumnya saya pasang dulu ya kabel internet ya. Internetnya ini udah saya sediain ya kabelnya. Ya enggak pendek-pendek ya. Lumayan panjang. Oke, kemudian yang saya ingin load balance ya. Sorry ini banyak kabel. Ini ya, karena ini IP-nya udah saya konfigurasi sendiri, dan yang ini ya. Yang ini. Oke. Jadi nanti dua itu kita coba konfigurasi ya. Oke. Ini saya taruh HP dulu ya. Oke, ini kabelnya udah saya pasang ya. Ini kabelnya ya. Kabelnya ke modem itu ya. Modem, sorry kalau nggak kelihatan, dan sorry nggak saya tunjukin cara masangnya ya. Pokoknya di port 3, dan ini port 3 modem ya, biasa Alcatel kan menggunakan port 3. Nah, ini kabelnya, kemudian kita pasang ke PFSense ya. Ini yang modem 1 ya, modem 1 ini, modem 1 saya pakai yang ini aja. Sorry ya kalau kameranya nggak bagus. Nah, oke. Pastiin hidup ya, pastiin hidup. Nah, kemudian yang dua, mana ini yang dua ini? Oh, saya bingung juga malah. Oh, ini dia. Nah, ini yang dua ya. Yang dua pakai onboard ya. Pakai onboard. Sorry nggak kelihatan. Pokoknya teman-teman pasang aja lah. Nah, ini udah pasti hidup ya, dipastiin hidup. Oke, satunya ini 100 MB, satunya ini 50. Nanti kita load balance ya. Kalau udah ya kita masuk ke software. Oke, ini udah masuk ke bagian konfigurasi ya. Nah, user
loginnya yaitu yang pertama atau defaultnya yaitu admin ya, kemudian passwordnya itu pfSense, tulisannya sama seperti ini. Kita sign in ya. Kemudian ya tunggu prosesnya. Biasanya kalau memang belum ada internet itu prosesnya agak lama ya. Nah ini welcome to pfSense GUI, wait one moment ya, jadi itu nunggu beberapa detik ya, nanti akan muncul seperti ini. Nah ini default setting wizard ya. Nah, kita coba pakai default dulu ya, kita atau langsung menggunakan setting ini juga bisa ya. Nah contohnya saya ingin ke dashboard. Nah saya nggak pakai wizard aja ya. Kalau nggak ada internet memang agak lama guys, jadi kayak gini ya. Ini ada seperti copyright announcement ya, ya accept aja lah, setuju ya. Kalau nggak setuju ya gimana mau gimana mau menggunakannya. Nah ini ternyata uannya udah dapat IP ya, karena IP modem itu DHCP ya. Ini IP modem saya kebetulan DHCP, jadi udah dapat. Dan tentunya ini pfSense-nya udah terkoneksi internet ya, udah terkoneksi internet. Nah yang perlu kita setting dulu ya, yaitu setting one-nya. Saya nggak ingin setting DHCP one-nya, saya ingin settingnya itu statik ya, statik aja. Jadi saya bisa leluasa menggunakan konfigurasinya ya. Ini konfigurasinya non aja, yang IPv6 ya. Ini 11 100M Mbps ya, saya ketik gitu aja lah. Kemudian IP-nya ya 192.168.1.10. Jadi gateway ya, gateway ini saya tambahkan dulu. Oh ya, ini jangan lupa /24 ya, add gateway. Ini kan masih kosong nih, kita tambahkan gateway-nya 1 GW. Oke, 1 GW 100 ya. Add default ya, kita add default aja. Gateway IP-nya gateway modem ya, GW modem utama ya, kita add. Nah ini udah di add. Nah ini settingannya ya standar aja, kemudian save ya, kita save. Oke, ini ada error, the gateway name must be less than. Oke, jadi ini nggak boleh ada seperti ini kayaknya ya. Gateway name, mana gateway name ya? Ini ya, sepertinya gateway name ya. Nggak boleh ada ini ya kayaknya ya. 11 ada spasi boleh nggak ya? Oh, pakai underscore aja. Oke, kita save. Apakah masih ditolak ya? Kenapa masih ditolak? Oh, salah. Ternyata gateway name ya, gateway name nya nggak boleh gini ya. Oke, nah ini dia, kita save. Nah ini udah di save. Kalau udah di save kita apply change. Nah ini oke, kita tunggu ya, biasanya memang save nya agak lama. Nah ini udah oke, kita close aja, kita ke pfSense ya. Nah sampai sini kalau nggak salah ini ya udah bisa internetan ya. Kita coba setting gateway-nya dulu ya. Nah, sebentar, saya setting gateway. Oke, 192.168.30.1 ya. Kemudian DNS saya pakai 11 aja, DNS. Oke. Ternyata benar udah langsung connect internet ya. Ini masih satu gateway ya. Kalau kita coba google.com ya terkoneksi ya. Nah sekarang kita akan konfigurasi WAN yang kedua ya, atau interface yang kedua. Interface yang kedua itu kita harus tambahkan ya bagian assignment ya. Nah
kita tambah. Nah ini kan bawaan motherboard nih, RE0. Jadi kalau teman-teman ada banyak network ya, teman-teman coba aja lah seperti teknik tadi ya, untuk mencari IP, mana IP yang benar itu teman-teman coba. Nah ini saya add, interface has been add. Nah ini akan bernama interface-nya OPT1 ya, atau option 1. Nah kalau itu saya harus ganti ya, ganti namanya di interface assignment ini, saya ganti namanya. Nah ini di enable, kemudian namanya ini 12 50 MB M ya. Kemudian konfigurasinya static IP addressnya sesuai teman-teman ya, IP modemnya ya. Nah oh ya, kalau load balance teman-teman wajib IP-nya nggak boleh sama ya, jadi subnetnya itu nggak boleh sama. Ini contohnya 3, yang tadi yang pertama yaitu 167 ya, jadi nggak boleh sama. Nah kemudian gateway-nya ya, kita add gateway juga, tapi ini nggak dicentang default ya. Ya ini 12 GW 50M, gitu aja lah pokoknya ya, gateway IP. Nah ini sesuaikan aja 1 GW modem 50M. Oke, kita add. Nah ini juga boleh pakai blok ya, tergantung teman-teman. Kalau ini di blok berarti PFSense teman-teman nggak bisa diakses dari online ya. Itu teman-teman nggak usah pusingkan, ini mau di blok mau nggak juga sama aja, kalau kondisinya teman-teman ingin gunain load balance ya. Nah ini contohnya saya save. Oke, apply. Nah ini save-nya agak kenceng ya, agak kenceng karena yang tadi itu udah terkoneksi internet ya. Biasanya kalau lelet itu biasanya belum terkoneksi internet itu ya, nggak tahu sih, memang itu dari PFSense-nya mungkin ya. Nah ini kita lihat ke home-nya. Nah baru dibilang tadi ternyata juga sama aja lelet ya, biasanya nggak lelet sih biasanya. Nah ini udah ada ya, kebetulan yang 50 MB itu 100 bus TX ya. Artinya kalau 100 bus TX itu 100 Mbps ya. Kalau yang 1000 ini gigabit, yang ini fast ethernet 100 Mbps. Nah ini harus saya benerin ini LAN-nya itu harus 1000 ya, karena kalau kita load balance 100 Mbps dan 50 Mbps itu harus gigabit ya. Kalau cuma 100 MB yang nggak bakalan tembus. Ini sepertinya di settingan ya, kalau nggak salah di settingan atau di kabel yang saya gunain ya. Ya sepertinya di kabel ya, saya perbaiki kabel dulu ya, kabelnya mungkin itu kurang nancep karena tadi longgar ya, saya perbaiki dulu. Oke, ini kabelnya udah saya ganti dan ini udah support 1 GB ya, jadi pastiin itu dulu ya. Dan ini kalau saya refresh, nah ini udah berubah ke 1000 basti ya, jadi itu tandanya udah gigabit, outputnya gigabit, kemudian sumber yang 100 Mbps internet itu juga gigabit. Nah yang ini 50 Mbps sumber ISP2, jadi nggak masalah 100 Mbps ya, belum nggak gigabit, jadi kan speednya nggak nyampe ya, jadi nggak masalah. Kalau speednya ini sama ya harus gunain yang gigabit ya, karena LAN card saya yang onboard itu nggak support gigabit di PC itu, yang support hanyalah LAN tambahan atau LAN card tambahan ini ya. Nah jadi ini udah oke. Nah waktunya kita konfigurasi bagian load balance-nya ya, load balance-nya. Oh ya sebelum itu kita harus cek dulu sebentar, kalau nggak salah itu cek ping-nya ya, diagnosis ping ya, ini dia. Cek ping ke 888 ke Google aja ya, ke Google, kemudian sumbernya dari mana. Nah ini saya coba sumbernya dari WAN 50 ya, kita untuk mengecek apakah WAN yang kedua ini berjalan atau tidak ya. Jadi teman-teman harus cek dulu sebelum melanjutkan konfigurasi. Nah ini udah reply alias WAN yang kedua udah oke. Kalau yang WAN pertama ya tentunya udah oke, karena saya ini PC saya menggunakan default WAN ya, WAN pertama.
Nah ini udah oke ya. Jadi sekarang kita akan konfigurasi load balance-nya. Nah tapi sebelum itu saya tunjukkan dulu deh speed sebelum kita load balance ya. Saya download game aja ya, download game di server saya. Kemudian ini yang full ya, kita coba bandingin nanti ya. Nah ini kan satu line aja ya, satu line aja kita dapatnya 10 MB ya, 10 MB atau 100 Mbps dalam hitungan speed test ya. Nah ini di IDM dapat 12 ya, sekitar 12 lah maksimal ya. Kita pause ya, ini sebelum load balance ya. Nah nanti ini hanya untuk perbandingan aja. Nah kemudian yang pertama kita pastiin dulu juga ke bagian gateway ya, pastikan statusnya ini online ya, online, dan ini enggak ada loss alias gateway-nya itu udah oke semua ya. Nah ini ada default ya, jadi jangan salah kaprah, pokoknya ini default ya. Nah kemudian kita akan konfigurasi monitoringnya ya, monitoring setiap gateway. Jadi gateway-nya kalau down itu pakai yang mana, dan kalau yang up itu pakai yang mana. Nah ini kita monitoringnya itu setting di sistem, kemudian pilih routing ya. Nah ini ada dua gateway. Nah ini ada tombol edit. Ya kita edit yang pertama dulu. Nah yang pertama kita akan ganti monitoring IP-nya ya. Jadi jangan lupa ini monitoring IP diisi. Saya menggunakan monitoring Google aja ya, Google, karena server Google itu kan ya pasti udah tahu lah kemampuan server Google up-nya itu berapa. Jadi saya monitoringnya menggunakan server Google aja. Nah dan ini deskripsinya ya, sesuaikan deskripsi, kemudian kita save. Nah kemudian monitor IP yang kedua kita gunain server Google juga, kalau nggak salah 84 kali ya. Saya coba ping dulu ya, ping 888 bukan 44. Nah sama aja ya, cuma berbeda IP. Kenapa harus berbeda ya, karena nanti bingung IP mana yang akan dituju ya. Jadi bedakan IP-nya, yang 1888 yang 18844. Nah gimana kalau ada 3 ya, nanti umpama kalau ada 3 ya teman-teman pakai IP lain, contohnya OpenDNS itu yang IP uptime-nya itu tinggi ya, uptime-nya ya, jadi nggak pernah down IP-nya, jadi pakai IP itu. Nah kemudian kalau sudah ya apply change. Kalau sudah sukses kita akan buat konfigurasi grup gateway-nya. Nah dimana konfigurasinya ya, kita konfigurasi di routing juga ya, sama ya di routing ini, cuma kita pilih gateway group ya. Gateway group ini kan masih kosong nih. Nah masih kosong, kita tambahkan one load balance ya. Nah ini namanya ya sesuaiin teman-teman, kalau pengen yang lain ya sesuai yang lain. Nah kemudian ini kan udah otomatis terpilih nih. Nah ini kita tinggal pilih tier 1 ya. Nah kemudian member down-nya ya sesuai ini ya. Nah kemudian deskripsinya ya load balance 21 100 plus 50. Mungkin pakai plus boleh nggak ya? Ya kita coba save aja. Oh ternyata boleh, kita apply. Nah sampai di sini load balance udah oke, tetapi kita akan buat lagi file overnya ya. Jadi ini load balance kalau dua one-nya atau 2 ISP kita lagi hidup alias nggak ada yang mati. Nah sekarang kita akan buat yang file over ya. File over artinya kalau satu mati itu akan traffic akan dipindahkan ke ISP yang lain yang nggak mati ya. Contoh yang ISP 1 itu yang 100 Mbps kan, itu mati, maka traffic akan menggunakan yang 50 Mbps. Nah jadi itu namanya file over ya bagi yang belum tahu. Nah kita tambahkan yang file over 1 ya, file over 1 ya, alias yang gimana ya biar mudah kita ingatnya, link 11 12 ya. Jadi kalau 12 down itu akan ke 11 ya. Jadi contohnya ini kan 150 down, dia akan mengalihkan ke
100 Mbps ya. Jadi ini tier 2, ini tier 1 ya. Jadi kalau tier 2 down, dia akan otomatis ke one yang 100 Mbps. Begitu juga nanti keduanya ya, file 412. Nah, jadi kalau file 12 nya dia akan ke 11. Jadi agak ribet ya, agak pusing ya. Ya jangan dipusingkan ya teman-teman, yang penting tahu logikanya aja. New exit. Oke. Ini kebalikannya ya, kalau yang satu down maka dia akan ke 12 ya. Oke, member down file 411 ya. Oke. Nah, ini udah oke load balance-nya, kemudian kita apply. Nah, ini udah sukses ya, udah sukses. Sekarang kita rules-nya ya, kita buat rules-nya ya, atau pengizinan untuk LAN mengakses load balance-nya ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita pilih sebentar, saya lupa. Pilih firewall ya, firewall, kemudian rules. Nah, ini kan ada rules ya, firewall rules, kemudian ada LAN ya. Nah, ini LAN, kita tambahkan rules untuk load balance-nya ya, diizinkan agar LAN membolehkan mengakses load balance-nya, intinya seperti itu. Kita tambahkan ya, kita add, pastikan ini pas ya, pilihannya pas. Ini LAN, kemudian ini IPv4, dan ini pilih ANI ya, alias semuanya ya, semua protokol diizinkan ya. Kemudian sumber source-nya itu kita pilih LANnet ya, LANnet. Kemudian deskripsi kita pilihkan LAN to LB traffic. Jadi kita mengizinkan LAN ke LB traffic ya. Nah, kemudian klik display advance ya. Nah, display advance teman-teman cari bagian gateway ya. Mana bagian gateway? Nah, ini bagian gateway, ini kan default. Nah, teman-teman pilih yang one load balance ya. Yang load balance dulu, bukan yang failover. Nah, yang failover nanti. Kita pilih one load balance. Kemudian ya kita save aja. Nah, ini kan udah untuk one load balance-nya. Nah, sekarang kita tambahkan untuk yang failover. Yang failover ya. Mana ini failover? Nah, ini kita tambahkan juga failover. Sama ya, mirip-mirip. Untuk failovernya pas juga, ininya juga LAN, ini IPv4, kemudian ini TCP-nya ANI ya, ANI. Kemudian ini LANnet, source-nya LANnet, dan ini deskripsinya DSL apa? One failover, one 1 failover gitu aja ya. Nah, jadi ini one 1 kalau down. Nah, kemudian advance kita pilih gateway-nya ya, gateway-nya. Nah, ini one 1 dulu ya. Nah, one 1, kemudian kita tambahkan juga untuk yang one 2 ya, tambahkan lagi, kemudian yang one 2 ya. Jadi ada 2 failover ya, harus ditambahkan. Kalau enggak ya tentunya nanti hanya jalan satu aja. File 1112 file ya. Oke, kita pilih gateway yang 12. Oke, saya cek dulu LAN IPv4 nih. Oke, udah oke. Jadi mirip-mirip konfigurasinya ya. Nah, untuk role yang ini kan udah kita tambahkan ya. Nah, untuk rule yang lain kita biarkan aja dulu ya. Biarkan dulu, kita apply ya kalau udah. Oke, sukses ya. Udah sukses. Kemudian kita close. Nah, yang terakhir default gateway-nya ya. Nah, default gateway kita ubah ke load balance ya. Nah, ini yang IPv4 saya nonkan aja. Kemudian apply.
Oke, udah sukses. Saya balik ke bagian depan, bagian tampilan PFSense ya depan. Kemudian saya ingin tambahkan dashboard untuk monitoring one-nya ya. Mana ya, saya lupa sebentar. Oh ya, ini traffic graph ya. Oke, nah jadi agar kita bisa melihat traffic one mana yang lagi naik atau yang lagi terpakai gitu ya. Nah ini udah oke. Nah sekarang yang ditunggu-tunggu yaitu tahap pengetesan ya. Kita coba tes dulu. Kita ini perkecil bisa nggak ya? Jadi biar kelihatan semua ya one-nya ya. Kalau nggak diperkecil kan nggak kelihatan tuh. Kita re-download aja ya. Jadi kalau load balance ini kita re-download aja langsung ya. Nah ini naik 14, 13, 15 ya, naik ya. Jadi kedua one kepake, yang satunya hingga 12 Mbps, yang satunya 67 ya, 7 Mbps. Nah ini kepake semua ya, 15 hingga 19 Mbps. Nah jadi full bandwidth yang kita punya itu sudah kepake hanya dalam download satu file ya. Beda dengan itu tuh Juniper ya, sampai lupa saya namanya, Juniper ya. Saya pernah buat video Juniper itu load balance juga, mengenai load balance, tapi kita harus download banyak file baru efek ya, baru berefek alias baru kelihatan load balance-nya. Namun kalau yang ini kita hanya download satu file, load balance-nya udah jalan. Nah ini tadi sempat stuck ya, karena performanya udah 54 MB, maksudnya 51% CPU-nya ya. Ini menggunakan mini PC ya. Mungkin saran saya teman-teman gunain yang PC agak kenceng ya. Ini kalau nggak salah hanya 1,6 dan RAM-nya itu kalau nggak salah hanya 1 GB ya. Ya bener, 1 GB ini. Nah jadi kemampuan PC untuk dijadiin router itu ya butuh kencang juga ya, harus kencang. Kalau enggak ini untung-untung hanya melayani bandwidth 150 Mbps. Gimana kalau melayani bandwidth lebih dari itu ya? Tentunya PC ini nggak bakalan mampu ya, PC yang saya gunakan ini. Jadi ini ya kebetulan yang hanya saya load balance itu hanya 2 ya. Jadi beginilah hasilnya ya. Ini ada stuk-stuk. Nah ini sampai 70 ya. Nah ini sempet down kayaknya. Nah itu kemampuan PC sangat menentukan juga ya. Jadi kalau PC-nya oke ya tentunya load balance-nya lebih stabil ya. Nah ini load balance-nya udah oke. Nah sekarang ya nanti selanjutnya saya hanya routing lagi melalui Mikrotik saya. Ini kan langsung direct ya, direct langsung ke PC ya. Mungkin untuk routing nggak perlu saya bikin videonya ya, teman-teman tinggal tembak aja IP PFSense di Mikrotik ya, routing kayak biasa, IP-nya ganti ke 168.30.1 ya. Jadi mungkin ini aja video saya mengenai load balance PFSense ya. Jadi PFSense ini selain jadi firewall juga bisa menjadi load balance ya. Load balance-nya oke lagi ya, hanya download satu file aja udah jalan dua-duanya. Kalau yang kemarin yang Juniper itu harus kita download di banyak website atau banyak file baru load balance-nya jalan. Jadi load balance ini saya recommended sekali untuk load balance menggunakan PFSense. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar bermanfaat bagi teman-teman semua. Yang belum subscribe ke channel YouTube saya, silahkan subscribe dan aktifkan tombol lonceng ya, tombol lonceng. Jadi kalau ada video yang baru dari saya, teman-teman nggak ketinggalan info update-nya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.